berkata berbutut panjang. Baru-baru ini sebuah lembaga swadaya masyarakat mengadukan Zaskia ke Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan penghinaan lambang negara. LSM itu menilai permintaan maaf Zaskia tidak dapat diterima dan akan meneruskannya ke jalur hukum. Kesal dengan guyonan Zaskia Gotik yang menilai melecehkan lambang negara, LSM Komunitas Pengawas Korupsi KPK mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengadukan pemilik goyang itik ini. LSM KPK bersikeras menuntut agar Zaskia dipenjara. Permintaan maaf yang dilakukan Zaskia dinilai tidak cukup karena ia dianggap tidak menghargai perjuangan para pahlawan. Dan mau minta maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Zaskia Gotik minta maaf. Saya tidak bisa menentukan dimaafkan atau tidak, karena jumlah kami itu jutaan, ribuan, bahkan jutaan. Karena ini menyangkut harga diri bangsa, Pak. Seperti diketahui, Zaskia dikecam gara-gara menghina Pancasila saat tampil di sebuah acara TV. Zaskia dianggap melecehkan bangsa Indonesia dengan mengatakan lambang sila kelima adalah bebek nungging dan tanggal kemerdekaan Indonesia 32 Agustus usai azan subuh. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. Pedangdut Saipul Jamil hari ini melakukan rekonstruksi tertutup dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur yang menjeratnya. Berbeda dari keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang hanya memuat 31 adegan, ada 3 adegan tambahan yang baru diperagakan di lokasi kejadian. Tak sedikit barang jualan pun berceceran di jalanan. Kepanikan para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sontak pecah saat petugas Satpol PP tiba-tiba muncul di antara mereka. Upaya melarikan diri dari incaran petugas yang dilakukan pedagang buah-buahan pun tak berhasil. Meski protes tanpa melakukan perlawanan, namun ketegasan petugas yang berlebihan membuat buah-buahan milik pedagang akhirnya jatuh berceceran di jalan. Seorang anggota polisi dan warga yang iba dengan kejadian tersebut langsung berusaha membantu memungut buah yang berceceran. Tak berhenti sampai di situ, razia kembali dilanjutkan dengan menyisiri trotoar di sepanjang Pasar Tanah Abang. Seorang pedagang kopi pun ikut terjaring paksa hingga dagangan kopi dalam kemasannya di dalam keranjang berjatuhan. Meski sadar telah melanggar perda, namun sejumlah pedagang mengaku kecewa dengan sikap arogan petugas Satpol PP yang kerap merazia dengan cara paksa tanpa memikirkan perasaan rakyat kecil. Ya nggak tahu, orang saya nggak dikasih tempat, nggak apa, cuman digusur-gusur doang. Bayar sampah doang. Belasan lapak pedagang yang terjaring kemudian dibawa petugas ke kantor Kecamatan Tanah Abang untuk ditindaklanjuti. Rani Sanjaya, MNC Media, Jakarta. Ratusan petani di Brebes, Jawa Tengah memblokir jalur Pantura Brebes. Aksi ini dipicu janji PT Pejagan Pemalang Toll Road yang membangun box culvert. Pasar kedua setelah bendungan Jatiluhur tersebut. Jokowi menargetkan persoalan pembebasan lahan akan selesai tahun ini. Saat ini ketinggian air sudah mencapai 40% dan ditargetkan 100% pada Januari 2017. Bendungan seluas 3.000 hektar ini dibangun dengan anggaran sebesar 467 juta dolar Amerika. Nantinya Bendungan Jati Gede akan mengairi lebih dari 90.000 hektar areal pertanian. Kami juga menyiapkan rangkaian informasi dari ranah penegakan hukum. Beberapa di antaranya kami rangkum dalam kilas kriminal berikut ini. Penyanyi dangdut Saipul Jamil menjalani rekonstruksi kasus dugaan pencabulan anak yang menjeratnya. Rekonstruksi mendapat perhatian banyak warga. Karena itulah selama proses berlangsung, puluhan polisi dikerahkan untuk menjaga. Adegan reka ulang dimulai dari kedatangan korban dan Ipul. Korban DS tidak hadir dan diganti seorang pemeran. Polisi mengatakan ada 34 adegan yang mereka catat. 3 diantaranya merupakan tambahan yang tidak ada dalam berita acara pemeriksaan.
Rekonstruksi selesai setelah 2 jam dan polisi membawa Saipul Jamil kembali ke sel tahanan. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menanggapi serius penangkapan salah satu pejabat oleh BNN terkait peredaran ilegal narkotika. Cahyo berjanji akan memecat Bupati Ogan Ilir karena kasus narkoba yang menyandungnya. Sementara itu, Wakil Bupati Ogan Ilir bertekad jika dilantik menggantikan atasannya akan memberantas narkoba di wilayahnya. Hingga kini Bupati Ogan Ilir Awe Noviadi masih menjalani pemeriksaan intensif di markas BNN Cawang, Jakarta Timur. Seorang karyawati Bank BTPN di Ciamis, Jawa Barat diculik dan dirampok. Perampokan terjadi ketika korban akan mengantar uang nasabah menggunakan sepeda motor. Korban kemudian diculik 3 pelaku dan dibawa ke sebuah hutan di wilayah Banjarsari. Di lokasi tersebut, korban dipaksa menyerahkan uang 28 juta rupiah yang dibawanya. Namun ketika korban melawan, salah satu pelaku memukul dan menyerang. Akibatnya, korban terluka parah pada bagian perut. Polisi masih berupaya keras untuk memburu ketiga pelaku perampokan dan penganiayaan. Banjir dengan ketinggian 1 meter melumpuhkan Banjarsari. Di lokasi tersebut, korban dipaksa menyerahkan uang 28 juta rupiah yang dibawanya. Namun ketika korban melawan, salah satu pelaku memukul dan menyerang. Akibatnya, korban terluka parah pada bagian perut. Polisi masih berupaya kembali ke sel tahanan. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menanggapi serius penangkapan salah satu pejabat oleh BNN terkait peredaran ilegal narkotika. Cahyo berjanji akan memecat Bupati Ogan Ilir karena kasus narkoba yang menyandungnya. Sementara itu, Wakil Bupati Ogan Ilir bertekad jika dilantik menggantikan atasannya akan memberantas narkoba di wilayahnya. Hingga kini Bupati Ogan Ilir Awe Noviadi masih menjalani pemeriksaan intensif di markas BNN Cawang, Jakarta Timur. Seorang karyawati Bank BTPN di Ciamis, Jawa Barat diculik dan dirampok. Perampokan terjadi ketika korban akan mengantar uang nasabah menggunakan sepeda motor. Korban kemudian diculik 3 pelaku dan dibawa ke sebuah hutan di wilayah Banjarsari. Bendungan seluas 3.000 hektar ini dibangun dengan anggaran sebesar 467 juta dolar Amerika. Nantinya bendungan Jati Gede akan mengairi lebih dari 90.000 hektar areal pertanian. Kami juga menyiapkan rangkaian informasi dari ranah penegakan hukum. Beberapa di antaranya kami rangkum dalam kilas kriminal berikut ini. Penyanyi dangdut Saipul Jamil menjalani rekonstruksi kasus dugaan pencabulan anak yang menjeratnya. Rekonstruksi mendapat perhatian banyak warga. Karena itulah selama proses berlangsung, puluhan polisi dikerahkan untuk menjaga. Adegan reka ulang dimulai dari kedatangan korban dan Ipul. Korban DS tidak hadir dan diganti seorang pemeran. Polisi mengatakan ada 34 adegan yang mereka catat. 3 diantaranya merupakan tambahan yang tidak ada dalam berita acara pemeriksaan. Rekonstruksi selesai setelah 2 jam dan polisi membawa Saipul Jamil kembali. Data berbutut panjang. Baru-baru ini sebuah lembaga swadaya masyarakat mengadukan Zaskia ke Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan penghinaan lambang negara. LSM itu menilai permintaan maaf Zaskia tidak dapat diterima dan akan meneruskannya ke jalur hukum.
Kesal dengan guyonan Zaskia Gotik yang menilai melecehkan lambang negara, LSM Komunitas Pengawas Korupsi KPK mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengadukan pemilik goyang itik ini. LSM KPK bersikeras menuntut agar Zaskia dipenjara. Permintaan maaf yang dilakukan Zaskia dinilai tidak cukup karena ia dianggap tidak menghargai perjuangan para pahlawan. Dan mau minta maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Zaskia Gotik minta maaf. Saya tidak bisa menentukan dimaafkan atau tidak karena jumlah kami itu jutaan, ribuan, bahkan jutaan. Karena ini menyangkut harga diri bangsa, Pak. Seperti diketahui, Zaskia dikecam gara-gara menghina Pancasila saat tampil di sebuah acara TV. Zaskia dianggap melecehkan bangsa Indonesia dengan mengatakan lambang sila kelima adalah bebek nungging dan tanggal kemerdekaan Indonesia. Pasar Tanah Abang. Seorang pedagang kopi pun ikut terjaring paksa hingga dagangan kopi dalam kemasannya di dalam keranjang berjatuhan. Meski sadar telah melanggar perda, namun sejumlah pedagang mengaku kecewa dengan sikap arogan petugas Satpol PP yang kerap merazia dengan cara paksa tanpa memikirkan perasaan rakyat kecil. Ya nggak tahu, orang saya nggak dikasih tempat, nggak apa, cuman digusur-gusur doang. Bayar sampah doang. Belasan lapak pedagang yang terjaring kemudian dibawa petugas ke kantor Kecamatan Tanah Abang untuk ditindaklanjuti. Rani Sanjaya, MNC Media, Jakarta. Ratusan petani di Brebes, Jawa Tengah memblokir jalur Pantura Brebes. Aksi ini dipicu janji PT Pejagaan Pemalang Toll Road yang membangun Box Culvert. Besar kedua setelah bendungan Jatiluhur tersebut. Jokowi menargetkan persoalan pembebasan lahan akan selesai tahun ini. Saat ini ketinggian air sudah mencapai 40% dan ditargetkan 100% pada Januari 2017. 32 Agustus usai azan subuh. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. Pedangdut Saipul Jamil hari ini melakukan rekonstruksi tertutup dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur yang menjeratnya. Berbeda dari keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang hanya memuat 31 adegan, ada 3 adegan tambahan yang baru diperagakan di lokasi kejadian. Tak sedikit barang jualan pun berceceran di jalanan. Kepanikan para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sontak pecah saat petugas Satpol PP tiba-tiba muncul di antara mereka. Upaya melarikan diri dari incaran petugas yang dilakukan pedagang buah-buahan pun tak berhasil. Meski protes tanpa melakukan perlawanan, namun ketegasan petugas yang berlebihan membuat buah-buahan milik pedagang akhirnya jatuh berceceran di jalan. Seorang anggota polisi dan warga yang iba dengan kejadian tersebut langsung berusaha membantu memunguti buah yang berceceran. Tak berhenti sampai di situ, razia kembali dilanjutkan dengan menyisiri trotoar di sepanjang